Sebenarnya Pak Rizik itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia kan. 1 kali 9, 1 kali setahun. Dan diterimanya dengan baik, asal lewat pengadilan. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Kita juga tidak menyangka ada penyambutan seperti itu. Karisma atau pimpinan ini informa yang begitu. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorok negara, maka kita hadir. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Pasca tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yusuf Kala atau JK makin menampakkan haluan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Ya mungkin sejak dari dulu, dan baru sekarang saja terlihat makin jelas. JK juga kerap memberikan pernyataan dan seruan yang terkesan mengajari Presiden Jokowi. Sementara berdasarkan asosiasi dan jaringan, kita tahu bahwa jika ini memang dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies adalah sosok yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi dan punya ambisi besar mau nyapres sejak lama, tapi belum kesampaian. Sebagai seorang gubernur, sikap Anies hampir selalu berseberangan dengan pemerintah pusat, dan Anies tidak berusaha menutupi ambisinya itu. Intinya kita tahu bahwa sekarang JK termasuk dalam lawan politik Presiden Jokowi, meskipun tidak secara terang-terangan. Jadi tidak heran JK menyerukan hal-hal yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Contohnya saja di awal pandemi lalu, JK menyerukan lockdown. Dan sekarang terkait dengan Rizik Syihab, JK menyebut Rizik sebagai pemimpin karismatik. Kita juga tidak menyangka ada penyambutan seperti itu. Artinya tidak menyangka karisma atau pimpinan formal yang informal yang begitu ditunggu oleh masyarakat tidak sebesar itu. Karena itulah saya bilang bahwa ini ada kekosongan kepemimpinan di kalangan umat ini, umat Islam maksud saya, sehingga mencari tokoh yang seperti Habib Rizik ini. Karismatik tapi ekspor fugitif, bagaimana itu? Lalu dalam sebuah wawancara dengan media pada 4 Desember lalu, sebelum Rizik ditangkap, JK menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Alasannya berdasarkan pengalamannya di tahun 2008 saat Rizik diproses hukum dan kemudian dipenjara. Sebenarnya Pak Rizik itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia kan. 1 kali 9, 1 kali setahun. Dan diterimanya dengan baik, asal lewat pengadilan. Nah, kalau Rizik taat hukum, dia itu tidak bakalan kabur ke Arab Saudi selama 3,5 tahun lamanya. Kalau Rizik taat hukum, dia akan memenuhi panggilan pihak kepolisian waktu itu dan menyelesaikan berbagai kasus hukum yang menjeratnya. Bagaimana kasusnya sampai pengadilan kalau dianya kabur ke Arab Saudi? Dari sini saja kita sudah paham bahwa pernyataan JK di atas sekadar buat membela Rizik, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu untuk kasus-kasus sebelum dia kabur ke Arab Saudi. Sama saja dengan kasus hukum Rizik yang sekarang 2 kali dipanggil oleh kepolisian juga mangkir. Bilangnya sakit, tapi tidak menyerahkan surat dokter.
Gemas juga kalau seorang tokoh nasional ngomong seakan rakyat ini bodoh semua dan mau menelan apa saja yang dia bicarakan. Bukan itu saja, JK pun menyerukan agar pihak pemerintah menjalin komunikasi dengan Rizik. Jajaran pembantu Presiden Jokowi diserukan untuk berdialog dengan pihak Rizik Syihab untuk menurunkan tensi politik nasional. Semakin berat kalau tidak diselesaikan karena saling mencurigai. Ini curigai ini curigai ini. Ada orang ditengok macam putar-putar. Apalagi dengan keadaan medsos sekarang, apapun dipersoalkan, kata JK. Misalnya menurut JK, hasil tes COVID-19 Rizik harusnya tidak perlu diributkan. Rumah sakit yang merawat Rizik di Bogor juga dipersoalkan. Menurut JK, ada kecurigaan yang berlebihan dari masing-masing pihak. Lah, JK kan aktif di Palang Merah Indonesia. Masa tidak paham upaya tracing yang dilakukan pemerintah terhadap Rizik? Rizik kan sudah bikin kerumunan. Hasil tes Rizik buat bahan tracing Satgas Covid dong. Dialog dengan Rizik kok sama persis dengan apa yang diserukan oleh Neno Warisman. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu soal rekonsiliasi dengan Rizik yang sudah dipaparkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa sebelum Rizik sampai ke Indonesia, memang pihak Mahfud mencoba membuka dialog. Tapi begitu Rizik pulang, Rizik malah mengajukan syarat maha tinggi dan maha ngaco, yakni pembebasan napi teroris. Masa sekelas JK tidak mengetahui permintaan Rizik ini? Negarawan macam apa kok mau berdialog dengan orang yang berkaitan dengan pelaku terorisme? Mungkin karena banyak suara-suara semacam JK ini yang bukannya bikin rakyat tambah pintar, malah membodohi rakyat. Maka Presiden Jokowi pun akhirnya menyampaikan sikap tegasnya. Di tengah upaya kita menangani pandemi, terjadi peristiwa lain seperti tewasnya 4 warga di Sigi dan 6 anggota Laskar FPI. Di negara hukum ini, sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, aparat dilindungi oleh hukum. Masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi jika perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan. Namun, aparat hukum harus mengikuti aturan hukum, HAM, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Namun, jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum, termasuk melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Aparat polisi yang sekadar mau mengantarkan surat panggilan ke rumah Rizik Syihab saja sudah dihadang dan dihalang-halangi oleh Laskar FPI. Apakah Laskar FPI tidak merasa tinggal di NKRI? Bertindak semau-maunya sendiri, tidak ada rasa hormat dan takut sedikit pun kepada pihak aparat. Tidak heran jika Laskar FPI sampai berani menyerang
aparat polisi di Tol Cikampek. Samalah kelakuannya dengan pelaku teroris yang menyerang kantor polisi. Sudah jelas kelakuannya radikal, ditambah dengan ceramah-ceramah Rizik yang radikal dan provokatif. Dan jika mau pemerintah menjalin komunikasi, terima saja begitu diusir-usir, diteriakin, didorong-dorong hingga diserang pakai senjata. Apa kata Presiden Jokowi? Aparat hukum tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan hukum. Maka mentahlah itu semua omongan Yusuf Kala atau JK.